Shalom semua. Silakan duduk dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Saya datang ke tempat ini kayaknya homey ya. Ada di rumah sendiri. Karena saya lihat jemaat ini sangat antusias. Orang-orang tua yang hadir ingin belajar ya, mencatat semua khotbah. Dan rasanya saya jarang menemukan jemaat yang seperti ini. Ya, saya kemanapun traveling menyampaikan khotbah. Dan saya percaya Pastor Leonardo memiliki core value seperti saya, yaitu pemuritan. Oke, baik, mari kita sama-sama lihat ya, karena kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saya percaya dalam pujian penyembahan kita sudah berdoa. Amin. Ya, saya bawa PowerPoint, nanti mungkin PowerPoint-nya boleh ditampilkan ya, mengikuti apa yang saya khotbahkan. Ya, saya ketika diberikan sebuah katakanlah kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan, dan saya berpikir apa yang mau saya sampaikan. Saya biasanya doa dulu, tanya dulu ya. Dan saya mau pastikan apa yang saya khotbahkan, saya hidupi. Yang setuju katakan amin. Tapi sebelumnya saya ada kelupaan ya. Kemarin di Today Message, betul ya. Saya podcast tentang istri saya mendengar suara Tuhan. Kita ketemu audible langsung, ini kondisi saya dengan istri saya ya. Bukan mengeneralisir, makanya anak muda kalau kau mau pasangan hidupmu takut akan Tuhan, jangan minta lewat TikTok ya. Instagram, Facebook, media sosial, mintalah ke surga. 3 tahun namanya saya berdoa puasa, ketemulah istri saya yang di depan yang paling cantik di seluruh dunia. Ya. Namanya Marcella Laibahas ya, dia orang Kupang, papanya, maminya Chinese Surabaya, neneknya Manado. Ketemu saya Batak, lahir di Bandung. Jadi anak saya 4 suku bangsa, Batak, Chinese, Kupang, Manado, alias gado-gado. Tapi Tuhan semua cinta semua bangsa, amin ya. Saya nggak tahu bisakah saya buka ini, boleh ya? Nggak apa-apa kan ya? Saya udah divaksin 2 kali dan rutin PCR sih sebenarnya sebulan sekali. Kalau saya traveling ya saya percaya aman lah ya, amin. Mari kita lihat Lukas 10 ayat 21-24, ucapan syukur dan bahagia. Ucapan syukur dan bahagia. Saya suka terjemahan King James Version. Dikatakan Jesus rejoiced in the Father's will. Ya, Yesus bersukacita ketika melakukan kehendak Allah. Apa kehendaknya? Dia telah bisa menduplikasi orang-orang yang ditelatihnya. Orang-orang itu diutus, sending, makanya amanat agung, go. Jadikanlah semua bangsa, pergi. Hari ini gereja jangan ngundang, katakan ngundang. Gereja harus pergi, katakan pergi. Karena perintahnya pergi. Sebentar kita akan KKR Natal, perayaan Natal, kita ngundang banyak orang. Tapi kita harus bukan hanya mengundang, tapi pergi untuk memenangkan jiwa. Yang setuju katakan amin. Kisah ini Yesus mengutus murid-muridnya berdua untuk ngapain? Memberitakan kabar baik. Perhatikan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa.
Dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpanglinglah Yesus kepada siapa? Kepada siapa-siapa? Kepada siapa? Ngomong kiri kanan, kamu jadi murid Kristus belum? Halo, ini penting. Kenapa? Ini yang saya akan khotbahkan. Orang mengklaim Yesus menyertai setiap orang percaya sampai kesudahannya. Perhatikan baik-baik, tolong lihat ayat itu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat itu muncul ketika murid-murid kalau pergi memberitakan Injil, maka penyertaan Tuhan ada. So jangan asal klaim. Hari ini kalau kita pergi seperti murid-murid pergi melakukan amanat agung memenangkan jiwa, maka penyertaan Tuhan baru ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya mengkhotbahkan keistimewaan seorang murid. Murid ini istimewa, mengapa? Ayat selanjutnya. Ya, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat yang akan kamu lihat. Bayangkan nabi dan raja aja ingin menyaksikan apa yang dilakukan oleh murid-murid. Ketika mereka pergi memberitakan Injil dan mujizat terjadi, banyak kesembuhan, mereka bersuka cita. Lalu apa? Dikatakan, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tidak mendengarnya. Wow. Hari-hari ini saya ngomong tentang Christian framing dan Christian seeing. Hati-hati. Saya belajar ilmu komunikasi S1 saya. Framing adalah ketika sebuah pesan komunikasi itu di framing sedemikian mungkin sehingga kita menyetujui, belum melakukan loh. Dan kita terkesan, hari ini banyak tampilan-tampilan di YouTube, hamba Tuhan, ABCD, termasuk saya. Tapi saya enggak mengelola konten ya. Saya ingat saya masuk YouTube, Instagram, kalau. Hari ini orang lihat, di framing semua. Itu teknik komunikasi yang saya pelajari. 1 menit di TikTok gak boleh lebih. Ada amin, amin, framing. Tapi Alkitab mengajarkan kita bukan Kristen framing, tapi Kristen seeing seperti Ayub. Dulu aku tahu engkau apa kata orang, tapi hari ini aku menyaksikan sendiri kemuliaanmu, kebenaranmu, bahwa kau hidup dalam aku. Hari ini terlalu banyak orang Kristen di framing. Lihat hamba Tuhan A oke, B oke, C oke. Ya YouTube, Instagram, kesan-kesan, pesan-pesan yang luar biasa. Tapi hanya di framing, tidak seeing. Ngomong mengampuni, yes, tapi gak mau mengampuni. Doa, yes, ya kan. Tapi gak pernah doa. Hari ini murid, kenapa diutus? Karena murid beda dengan jemaat. Yesus mengajarkan bukan framing, tapi seeing. Katakan bukan framing, tapi seeing. Hari ini, kalau kau menonton konten-konten, bagus gak? Bagus. Semua pendeta, laki-laki perempuan yang ngajar di YouTube, Instagram, TikTok, bagus gak? Bagus, semua firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengalami Kristus itu sendiri hari ini? Murid menerima sebuah privilege, keistimewaan. Karena murid bukan framing. Murid menyaksikan Yesus membuat mujizat. Dan murid-murid sendiri bisa melakukan mujizat. Petrus melihat Yesus melakukan mujizat. Dan dia melakukan yang sama, berjalan di atas air. Hari ini cek diri kita. Apakah kita Kristen di framing atau benar kita nih seeing, benar-benar mengalami Kristus. Ini bedanya.
Saya membawakan tema ini. Mari kita lihat. The privilege of a disciple. Keistimewaan seorang murid. Kalau kita jadi murid itu istimewa. Apa yang tidak disaksikan oleh orang lain. Oleh mungkin kualitas jemaat, pengikut. Tapi murid dikatakan di ayat tadi yang kita baca. Itu melihat langsung hal-hal yang luar biasa. Ya, hal-hal mujizat. Saya menyaksikan gimana saya doa. 3 tahun lamanya berdoa berpuasa. Bukan teori tentang puasa, bukan teori tentang doa. Tapi teori tentang mujizat. Sampai suatu saat saya ditemukan dengan istri saya. Gak tahu mukanya seperti apa, cuman suaranya. Dan akhirnya kami menjadi suami istri. Saya bukan mengalami framing apa kata orang, apa kata pengkhotbah, apa kata Pak, mungkin motivator yang sekarang ada di YouTube, di Instagram, TikTok. Tapi saya mengalami seeing Roh Kudus bekerja. Yesus memperlihatkan, kalau kau percaya, apa yang kau doakan terjadi dan terjadilah. Saya menemukan istri saya sampai hari ini dari 2001 ya. Kita banyak konflik, tapi juga banyak mujizat yang terjadi. Mengapa? Kita dipertemukan bukan framing, tapi seeing seperti Ayub. Dulu aku tahu apa kata orang tentangmu ya Bapa. Hari aku baru tahu, aku melihat sendiri. Wow, because you are wonderful. Hari ini jangan puas engkau di framing sedemikian rumah sama media sosial. Tapi kau harus menyaksikan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Mengalami. Sehingga kau kuat menjadi murid. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Waduh Pak Togi ngomongnya keras banget. Maaf ya karena saya memang ngomong value. Saya gak mau ngomong hal yang biasa. Saya ingin kita ini benar-benar menjadi murid. Karena Tuhan memanggil saya fokus untuk bicara tentang yang namanya murid dan pemuridan. Mari kita lihat kitab Kejadian. Allah memuridkan keluarga, dimulai dari siapa? Adam. Pemimpin pertama, manusia pertama, laki-laki. Makanya laki-laki itu ya sebagai sumber dalam keluarga. Lalu laki-laki failed. Keluarga pertama failed. Lihat, Allah tetap memuridkan keluarga. Dia pilih yang namanya siapa? Ya, next slide. Dia pilih namanya Nuh. Nuh, bukan framing. Nuh seeing. Karena Nuh benar-benar mengalami. Ketika orang bilang gila nih, kemarau kok bikin bahtera. Begitu air sep, wah mereka diselamatkan. Seeing, not framing. Ya. Lalu apa yang terjadi? Nuh diberikan kasih karunia satu keluarga. Supaya apa? Adanya murid Kristus yang sejati. Dari sekian orang dia mendapat keistimewaan. Seorang pria yang saleh. Dan ketika pria saleh keluarganya pun bisa diselamatkan. Mendapatkan privilege itu. Lalu kita lihat. Kejadian menciptakan bahwa menceritakan kepada kita Allah memilih keluarga dan memuridkan keluarga. Kitab Wahyu diakhiri di mana kita bisa menggambarkan akhir zaman dan surga. Karena seorang murid mendapatkan sebuah keistimewaan privilege walaupun mau buta dibuang di Pulau Patmos, saya gak tahu mungkin gak makan puasa di hari-hari terakhir matinya. Dia menuliskan kitab Wahyu bagi kita. Seeing, not framing. Hari ini terlalu banyak orang ngomong tentang surga. Tapi gak tahu surga itu seperti apa. Yohanes murid Yesus, dia tahu surga seperti apa. Karena dia bukan hanya di framing, tapi seeing, menyaksikan. Dan kita bisa lihat kitab Wahyu. Privilege ditulis oleh seorang murid Kristus. Di tengah jalan, orang terhilang,
orang yang menista Yesus diberikan sebuah privilege, keistimewaan, direkrut jadi murid. Namanya siapa? Paulus. Wow, Paulus ini ketika dia menista nama Yesus, merekomen pembunuhan Stefanus untuk dirajam. Dia hanya mendengar Yesus itu membuat mujizat. Yesus itu kalau ngajar wah hebat. Kalau mendoakan orang sakit sembuh. Tapi dia hanya menista terus melawan. Tiba-tiba dia bukan hanya framing. Dia buta 3 hari. Ya dia mulai seeing. Mengalami sendiri Kristus itu dan bertobat. Jadilah dia murid Kristus. Dan apa yang terjadi? Setengah kitab Perjanjian Baru, hampir 14 surat kitab ditulis bukan oleh jemaat, bukan oleh pengikut, tapi oleh Paulus yang dimuridkan Barnabas dan kemudian dimuridkan oleh 12 orang. Hari ini kalau kita hadir tempat ini mau menjadi murid Kristus yang sejati, ada keistimewaan yang khusus yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan saya murid Kristus. Saya murid Kristus. Ini baru permulaan khotbahnya ya. Murid punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Next slide. Kalau kita mau jadi murid, tadi sudah dinyatakan bahwa apa yang tidak dilihat oleh raja-raja dan nabi-nabi, itu dilihat oleh murid-muridnya. Apa yang akan terjadi kalau kita mau jadi murid Kristus yang sejati? Yang pertama, kita dipercayakan trustworthy. Yesus mempercayakan murid-muridnya untuk melakukan kehendaknya. Baptisan Roh Kudus pertama kali terjadi di loteng Yerusalem dan yang mendapat keistimewaan. Privilege itu adalah murid-murid. Murid-murid punya keistimewaan. Mereka dipilih, diberikan sebuah katakanlah kehormatan. Untuk apa? Melakukan hal-hal yang besar. Melakukan hal-hal yang mungkin orang lain gak kerjakan. Tapi kita bisa kerjakan. Hari ini kalau kita datang ke tempat ini. Menjadi murid. Tuhan akan percayakan kita untuk pekerjaan yang besar. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, murid itu diberikan wisdom, hikmat. Wah ini beda ya. Betul? Makanya Paulus bisa menuliskan setengah kitab surat dalam Perjanjian Baru. Itu kalau nggak diberikan wisdom sama Bapa di surga sama Roh Kudus, nggak mungkin. Kenapa Paulus bukan orang-orang yang terdahulu yang bertobat atau bahkan murid-murid Yesus? Sekali lagi, orang yang mau jadi murid, terpanggil mau jadi murid, bukan hanya jadi jemaat, bukan hanya jadi pengikut Yesus, tapi jadi murid. Wisdom akan diberikan. Wisdom sekali lagi akan diberikan. Sehari-hari ketika baca Alkitab, saya banyak belajar tentunya dari banyak hamba Tuhan. Saya mengakuinya. Tapi ketika saya baca Alkitab sendiri, wisdom itu tiba-tiba keluar. Saya gak tahu sudah ada belum yang khotbahkan tentang Christian framing dan Christian seeing. Saya dapat 3 hari lalu lagi ngapain? Bukan lagi ngelamun. Dan ini true. Tuhan bisa ngomong dimanapun, di sebuah mall. Saya aduh kayaknya kok, ya. Saya ingin buang air kecil, saya ke WC. Cuman di WC Tuhan bisa ngomong. Di WC, Lalu Tuhan memberikan sebuah wisdom. Kau datang ke WC ini. Kalau kau gak datang, engkau gak akan melihat WC itu. Seperti apa. Ternyata WC itu mampet dan plannya buruk. Lalu Tuhan ngomong lagi. Engkau sudah, ini maaf ya bukan mau ini ya, karena memang itu dialognya ya. Untuk kemuliaan Tuhan, amin ya. Amin.
Ya, saya ini, ya kita baby boomer kali ya. Zaman saya ini siapa yang suka rap siapa di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Zaman saya ini saya kan punya radio. Saya suka namanya Beatles, Rolling Stone, Run DMC di era saya 83. Lalu saya mulai berpikir di toilet itu. Dulu saya taunya Abbey Road itu. Ini kan lagi viral ya. Tanggal 25 nih Beatles nih. Rekaman terakhirnya Get Back itu 3 episode diputar bukan di bioskop. Dibayar royaltinya sama Disney. Ya. Wah, ini Disney dari dulu karton Tom and Jerry ya, Donald Bebek. Sekarang The Beatles dibayar sama dia. Nah artinya apa? Dulu saya pikir ini Abbey Road tuh cuma lihat di YouTube. Apa sih ini? Gimana gambarannya? Tapi sebelum COVID 2019 akhirnya saya sama istri saya berkesempatan ke sana itu juga curi-curi ya kayak ikut tur ya. Oh begini Abbey Road itu penyeberangannya, studionya di mana ya. Tempat beli merchandise di mana. Oh kejadiannya seperti ini, mereka nyebrang ya. Dekat situ ada apa? Lihat, saya mulai melihat sendiri. Oh seperti ini Abbey Road. Dan di WC itu akhirnya Tuhan memberikan ilustrasi tentang Ayub. Ayub seperti itu. Ayub gak tahu siapa saya, dia hanya menerka-nerka pribadi saya. Dan ketika dia dicobai, karena iblis ya mendakwa dia, coba dong Ayub nih. Keluarga yang meninggal, harta bendanya hilang, coba. Dan pada akhirnya di puncaknya Ayub sadar, bukan framing, tapi seeing, dia memuliakan Tuhan. Hari ini lihat, kita diberikan wisdom itu, kapanpun. Kalau kita jadi murid, wisdom itu Tuhan berikan untuk keluarga kita. Sebagai bapak-bapak, Tuhan akan berikan how to lead our family. Kepada yang kuliah, Tuhan akan berikan wisdom. Engkau akan jadi generasi yang pintar, yang luar biasa jadi berkat. Engkau yang masih jomblo, menginginkan pasangan hidup seperti saya, Tuhan akan berikan wisdom. Kau harus berdoa dan berpuasa, jangan lihat di depan. Percaya surga satu hari someday engkau akan melihat bahwa apa yang kau doakan itu terjadi. Murid akan diberikan wisdom, hikmat. Yang ketiga, ini yang penting. Murid itu diberikan kuasa. Kuasa yang namanya pelayanan profetik. Paulus satu hari mau pergi ditahan sama jemaat, jangan. Kenapa? Karena ada mara bahaya. Yohanes tadi diberikan wisdom ketika dibuang. Menuliskan kitab Wahyu. Daud ketika mau dikejar, mau dibunuh oleh prajurit Saul. Dia diberikan wisdom hampir 3/4. Kitab Mazmur ditulis bahkan dalam pelariannya. Paulus menuliskan 4-5 surat di perjanjian baru. Bukan ketika saya seperti tadi yang menikmati kopi yang enak, bukan ya. Di hotel berbintang 5. Tapi dalam penjara, di dalam tekanan, di dalam keputusasaan 5 surat ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Murid itu akan diberikan hal yang profetik. Saya ketika dipanggil Tuhan, ini bukan cerita Korea ya, ini bener-beneran ya. Ya, saya nggak mau jadi full time, apalagi jadi pendeta. Aduh nggak mau lah, saya nolak. Amit-amit jabang baik saya bilang ya. Karena saya kuliah, lihat pendeta di kampung saya. Waduh susah amat. Anaknya ingusan dia diurus ya. Kendaraannya juga, ya ada kendaraan tapi sepeda kumbang. Aduh susah amat jadi pendeta. Tapi ketika kami masuk menara doa, ruangan doa. Ya, saya cuma hanya megang, gak didoakan. Lalu ada yang dorong, saya rebah. Hampir 45 menit sampai 1 jam, saya gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba saya melihat sosok yang besar dan saya tahu beberapa tahun kemudian itu malaikat Tuhan. Gambarannya ada sayap putih, mukanya gak bisa kelihatan tinggi. Ya, dan membawa pedang dan berkata,
dari kandungan ibumu engkau telah ditetapkan menjadi hamba. Pergi dan terima panggilan. Waduh, saya bangun. Dan saya ngomong sama gembala saya yang dulu. Saya terima. Permintaan saya jadi full time. Pelayanan profetik itu masih ada sampai hari ini. Amin. Tapi jangan lupa, Tuhan juga berikan hikmat, strategi bagi kita harus seimbang. Amin. Yosua meruntuhkan tembok Yeriko hitungan ke-13. Tapi bagi orang dunia, wah ini angka buruk nih. Apalagi tusuk sate nomor 13. Wih, lelang-lelang sel. Nomor 13 justru di Alkitab itu angka revival. Mengapa? Angka profetik. Satu hari satu kali, betul ya? Hari ke-7, 7 kali 13. Bahtera Nuh ada hitungannya hasta. Kalau orang gak profetik gak ngerti. Tapi Nuh itu orang profetik, dia persis hastanya tinggi besarnya sama. Dan pas menampung binatang yang Tuhan pilih. Hari ini ketika mungkin bisnismu lagi turun karena COVID. Ekonomimu ya, pekerjaanmu lagi gak oke. Ini bukan soal berkat kekristenan. Tapi ketika kau mau jadi murid ada sebuah tindakan profetik, ada sebuah keantusiasan untuk kita. Dan Tuhan mendorong kita untuk melakukan tetap hal yang besar di dalam tekanan kondisi apapun. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, nah ini yang penting. Murid punya akses ke dalam kerajaan Allah. Murid itu kalau doa, kayaknya doanya ya bukan soal diterima atau enggak diterima. Bukan soal doa langsung dijawab, bukan. Tapi murid ketika butuh pertolongan, dalam tekanan, dalam keputusasaan, kayaknya Mana contohnya Alkitab, Paulus dan Silas ketika di penjara dan dipasung, di penjara Filipi. Mereka kemudian mulai menaikkan doa pujian secara keras. Dan seluruh penjara ya itu mendengarnya. Dan tiba-tiba surga terbuka, ada akses dan terjadilah gempa bumi. Apa yang terjadi? Mujizat yang besar terjadi. Kepala penjara di Filipi dan keluarganya bertobat. Wow, itu aksesnya itu luar biasa. Daniel ketika dia di gua singa. Dia gak mau nyangkal. Dia tetap memohon kepada Allah, bukan kepada raja. Ada akses dari surga. Singa, ya, seompong-ompongnya singa. Waduh, kita kalau masuk ya, ada yang berani gak? Taman safari itu singanya gak galak loh, jinak loh ya. Tapi akses surga, singanya ompong. Wih. Ini kalau kita jadi murid ya. Pernah enggak hari-hari di mana kita kayaknya udah jenuh pelayanan. Aduh kita mau undur pelayanan. Aduh kita udah give up lah di masalahnya gede. Tapi ketika kita berdoa, meminta, memohon Tuhan. Itu akses surga terbuka. Dan seketika itu ketika kita HP kita udah low ya, tinggal 1%. Dicas lagi naik mentok sampai 100%. Mengapa? Karena murid memiliki akses ke surga. Hari ini kalau kita mau punya akses itu, jadilah seorang murid. Yang setuju katakan amin. Yang mau lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan yes. Mari kita lihat ada 4 proses yang Paulus jalani sebagai seorang murid dan ini yang harus kita miliki. Ada 5 yang saya sebut 5P. Pertama, pertobatan. Kita gak cukup bertobat, Paulus juga bertobat. Tapi kita harus naik terus. Karena pertobatan ada penugasan. Paulus seperti kita semua. Saya lahir baru karena sebuah sebab.
Di mana ada sebuah kejadian abang saya meninggal di hari ulang tahun saya dan meninggalnya nggak wajar. Saya mau meninggalkan Tuhan. Ya, saya benci sama Tuhan. Kenapa abang saya yang saya kasih meninggal di hari ulang tahun saya? Tapi kejadian dibalikkan. Saya membaca pada malam di mana abang saya meninggal jam 1 malam, tiba-tiba Alkitab terbuka sendiri. Nah, ini benar nih. Ya, di kamar di mana waktu saya itu tinggal di kakak saya. Baru awal-awal datang ke Jakarta ini kena angin. Ini Alkitab siapa juga saya nggak tahu. Yeremia 29 ayat 11 saya baca. Lalu kayaknya ayat itu langsung nampol. Dan saya nangis pertobatan bukan benci Tuhan. Lalu kemudian datanglah tadi kejadian itu. Saya rebah di Menara Doa ada sebuah penugasan. Kita nggak cukup bertobat. Kita nggak cukup lahir baru. Ada sebuah panggilan dan sebuah tugas, penugasan bagi kita. Paulus sebagai seorang murid ditugaskan. Tugasnya apa? Kita tahu, ya. Dia banyak merintis jemaat. Dari rintisan itu kita bisa membaca kisahnya. Makanya orang sekarang ke Turki. Turki itu melihat jemaat yang dilahirkan oleh Paulus, jemaat mula-mula. Ya. Karena Paulus mendapat penugasan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Saya nggak tahu apa penugasan kita, tapi marilah kalau kita jadi murid jangan puas. Kita hanya lahir baru, kita hanya dijanjikan surga, ya. Tapi kita cek apa tugas saya, apa panggilan saya. Dan kalau berbicara pemuritan, terjadi dalam keluarga, di dalam gereja dan marketplace. Setiap kita ini hamba Tuhan yang Tuhan utus ke tempat kita usaha, bisnis dan bekerja. Yang setuju katakan amin. Karena amanat agung bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik full timer, bukan hanya pekerja gereja. Amanat agung milik semua orang percaya. Kalau kau pebisnis, kau punya panggilan dalam marketplace-mu. Terangilah bisnismu, beritakanlah Injil dalam bisnismu. Teman saya hanya penjual pulsa. Dia tiap hari berdoa. Di mana ketika orang beli pulsa ke dia, beli kartu, ya akhirnya ada dialog tentang Tuhan. Wow, kalau jadi murid itu kita ngerti bukan hanya sekedar lahir baru, gak cukup is not enough. Kita dipanggil untuk melakukan hal yang besar, ada penugasan. Murid itu mau diproses, lihat Paulus bukan framing seperti Daud. Dia menyaksikan Tuhan, makanya dia bisa nulis perjumpaan dia, proses dia dengan Tuhan. Juga Daud, juga Petrus. Hari ini ketika kita mungkin dipanggil Tuhan, saya mungkin. Saya gak tahu saya kapan matinya. Tuhan yang tahu. Tapi someday ketika saya mati, at least saya sudah memberikan legacy. Legacy di mana bagaimana proses saya bersama Tuhan. Dan buat legacy, salah satunya buku saya The Art of Mentoring. Di mana saya bukan hanya menuliskan, tapi saya benar-benar seeing what God guide me, what God talk to me. Seperti apa itu Tuhan itu. Dia benar-benar gak setia sih. Dia benar-benar gak yang bisa melakukan mujizat dalam hidup saya. Saya bukan hanya framing tapi seeing. Ada sebuah proses hari ini. Kalau kau murid dan kau sedang diproses lewat COVID ini. Tapi kau tetap berdiri tegar dan berkata, Tuhan aku seorang murid dan aku kuat. Aku adalah prajurit Tuhan. Aku menikmati proses itu. Karena lewat proses aku melihat Engkau. Aku melihat kemuliaan-Mu. Yang setuju katakan amin. Amin. Proses kita mau dibentuk, kita mau bayar harga. Ada penggenapan. Kalau kita setia dan mau diproses. Ada penggenapan. Paulus itu menghasilkan banyak murid, menghasilkan banyak jemaat, dan menghasilkan banyak karya. Kalau kita mau diproses, dibentuk oleh Tuhan, seperti hamba Tuhan dalam Alkitab, bisnis kita bisa digoncang, pekerjaan kita bisa digoncang, saya gak tahu kesehatan kita bisa digoncang, keluarga kita bisa digoncang. Tapi ketika goncangan itu ada, kita tahan proses, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan campur tangan.
Seperti itulah kita bisa bersaksi kepada orang lain. Seperti Ayub dan yang lainnya. Aku bisa berkata tentang mujizat. Karena aku mengalami sendiri mujizat itu. Hari ini saya panggil kita semua. Kalau kita masih diproses dalam hidup ini. Hadapilah proses itu. Dalam proses itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan yang paling keras kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan kiri kanan. Jangan takut kalau kau diproses. Kurang keras. Jangan takut kalau kau diproses. Amin. Ketika saya tahu saya lahir baru, saya udah Kristen. Dari sejak kecil dipanggil 27 tahun. Dan saya biasa hidup enak. Gak pernah susah. Di usia 27 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan, kere banget jadi hamba Tuhan nih. Aduh, nyesel banget nih. Kenapa saya mau jadi full time? Biasa kemana-mana naik mobil. Kalau gak ada mobil teman-teman saya, ya tanda kutip ya, tadi saya udah saksikan. Saya sempat high school, SMA, itu berada di luar Indonesia. Aduh, saya udah kebiasaan kuliah juga gak pernah susah. Tiba-tiba harus melayani LP Pemuda Tangerang. Dari Roxy, naik apa? Naik bus. Berapa kali? 3 kali. Aduh susah banget nih. Begitu yang saya hadapi, mending ya para profesional muda yang saya hadapi residivis. Ketika saya khotbah orang melotot ya, jangan-jangan dihantam nih saya. Begitu pulang asar semua, mereka ngomong horas-horas orang Batak semua mayoritas. Ada yang minta pulsa, ada yang minta uang, ada yang kirim ini, kirim itu makanan. Saya khotbah diperas ya. Saya bilang saya juga struggle hidup saya sebagai full time. Ya, saya full time gak dapat meja, hampir 2 tahun. Dititipkan ke meja orang, 1 hari. Saya dapat meja tapi sebelahnya mesin fotokopi yang besar sekali. Kalau orang fotokopi karbonnya ke muka saya, jadi saya pamit dulu. Silakan fotokopi. Ya, saya gak dapat fasilitas apa-apa. Dan ketika saya merenung, aduh susah banget nih panggilan ini. Proses demi proses saya alami. Saya tidak dianggap siapa-siapa. Orang gak kenal saya. Tapi proses itu saya lakukan dan saya mau. Take advantage. Kalau kau diproses hari ini. Untuk mempersiapkan kau jadi orang yang hebat. Orang yang besar. Karena kekristenan bukan jalan tol. Kekristenan selalunya adalah proses untuk menjadikan engkau murid Kristus yang sejati. So church hari ini kalau kau masih diproses di tempat ini. Ya jangan. Saya bisa ngomong komitmen, pelajaran komitmen tentang kamikaze. Bagaimana orang Jepang menghancurkan tubuhnya sendiri membom pasukan Amerika dengan pesawatnya. Saya bicara tentang komitmen kesetiaan seorang anjing Hachiko. Kenapa? Karena 16 tahun lamanya. Saya mau diproses, dibentuk dalam sebuah gereja lokal. Walaupun mungkin saya banyak disakiti, digosipkan, gak dianggap dan segala macam. Tapi saya terima proses itu. Kenapa? Untuk sebuah hal yang besar. Ketika saya ngomong komitmen, saya buktikan saya fruit. Not framing, but seeing. Tuhan memberkati saya dan Tuhan angkat saya ketika saya mau diproses. Hari ini, so church, berkomitmen dalam gereja lokalmu. Ada orang, Pak susah Pak online, kenapa? Ya kalau online Pak, begitu online yang datang 30-40, ya yang lainnya pindah ke channel lain Pak, tetangga sebelah. Ini bukan orang yang mau diproses. Ini bukan murid, ini pengikut, ini jemaat yang datang karena roti, yang datang karena mujizat. Tapi datang bukan karena kesetiaan dan mau diproses. Yang datang bukan yang berkata Tuhan, kalau aku 1 hari komitmen, one day aku bisa berkata kepada orang lain tentang komitmenku. Hari ini yang terakhir kita lihat kekristenan bukan soal memulainya, tapi mengakhirinya. Apakah hari ini kita kekristenan ini
Oh saya udah bertobat, saya udah pelayanan lama. Bukan. Tapi apakah kita finish strong sampai akhir? Next slide. Paulus bisa mencapai garis akhir dan diberikan mahkota. Mengapa? Karena di tengah jalan. Ya, sebelumnya di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang mentor, seorang pemurid yang namanya Barnabas dan murid-murid Yesus. Hari dipastikan, come on church, kau harus punya yang namanya pemurid, mentor, dan kau juga harus mementor orang lain. Dengan itu kau akan diproses. Dan seperti tadi, kemuliaan Tuhan, hal-hal yang tidak diceritakan kepada raja-raja, kepada nabi-nabi, tidak diperlihatkan, akan ditunjukkan kepadamu sebagai seorang murid. Yang terakhir, kita akan mendapatkan penghargaan, sebuah mahkota akan diberikan kepada kita. Kalau kita bertahan menjadi murid Kristus yang sejati. Kenapa? Yang kelima, Matius 28. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apapun tantangan di tahun 2022, saya nggak tahu apakah COVID akan berakhir. Atau saya nggak tahu akan muncul mungkin bencana lain. Tapi yang saya tahu ketika saya menjadi seorang murid melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidup saya dan kita semua sampai kesudahan zaman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ngomong kiri kanan, kamu istimewa karena kau seorang murid. Katakan seperti itu. Mari kita bangkit berdiri dan katakan yes. 3 kali yes. Yes. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami mau jadi murid-Mu Tuhan. Kami bukan hanya di framing sedemikian rupa Tuhan. Tapi sungguh kami mau mengalami Kristus dalam kekristenan kami. Kami bukan hanya di framing soal doa, soal mujizat, soal memberi, soal mengampuni. Tapi sungguh kami mau berjalan bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami ingin mempraktekkan firman-Mu, bukan hanya mendengar, bukan hanya diajar, bukan hanya di framing tentang firman Tuhan. Sungguh kami ingin menjadi murid Kristus yang sejati. Bapa, ini kami Tuhan, ini kami. Roh Kudus hari ini berurusan dengan kami. Roh Kudus berurusan dengan kami. Di mana kami berdiri saat ini. Renungkan firman Tuhan. Seorang pemain musik singa. Mari tutup matamu. Saya merasakan ada beberapa orang yang dipanggil di tempatnya jadi leaders. Tuhan akan angkat engkau jadi pemimpin yang handal, yang Tuhan urapi. Saya merasakan ada beberapa wanita di tempat ini. Yang Tuhan akan pakai engkau menerobos pelayanan-pelayanan di kantor. Saya merasakan ada pendoa di tempat ini. Selama ini doamu kayaknya mentok. Tapi ketika kau meresponi firman ini. Ketika kau berdoa. Something happen. The glory of God melingkupi engkau. Engkau akan bisa menghentikan ombak. Dan pelayanan-pelayanan profetik Tuhan akan berikan kepadamu. Ada seorang anak muda yang berdoa sudah hampir 3 tahun di tempat ini. Anak muda ini berdoa, Tuhan pakai aku, use me Tuhan. Tapi serasa kok kayaknya Tuhan itu gak ngomong kepadamu. Hari ini anak muda kau yang berdoa, siapapun engkau. This is the time, ini waktumu, this is your season, ini momentummu. Dan Tuhan berkata, aku akan memakai kau, membangkitkan engkau menjadi sebuah generasi yang Tuhan akan pakai di media. Dengan karyamu akan banyak orang dimenangkan. Satu lagu yang lama mengingatkan saya ketika kita terus meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan sebagai seorang murid, maka pengurapan Roh Kudus akan menyelimuti kita. I worship you, Almighty God.
There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. There is one I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Sekali lagi, I worship you. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, apa yang telah disampaikan, terima dengan iman, terima dengan iman dalam nama Yesus. There is none like I worship you. I worship you, Yes. O Prince of Peace. There is one I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan tertanam Tuhan dalam hidup kami. Bukan kami lupakan, tapi kami lakukan Tuhan. Karena kami seorang murid. Bapak, berikanlah keistimewaan itu kepada kami. Dan setiap kami Tuhan yang telah dinyatakan, untuk apa yang kami doakan, Tuhan kami terima dengan iman. Untuk kami bergerak Tuhan, untuk kami melakukan kehendak-Mu, panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.